We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise manifest. Large plane of jets going immediately heading directly into the World Trade Center. It just flew into it. 9/11 was an inside job! 9/11 was an inside job! Plane crashed into the south tower of the World Trade Center. Pada tanggal 11 September 2001, dunia dikejutkan oleh tragedi yang mengubah arah sejarah. Hari itu terjadi serangan terhadap menara kembar World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington DC yang menewaskan hampir 3.000 orang. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menyebut Al-Qaeda sebagai dalang dari tragedi ini, menjadikannya dalih untuk melancarkan perang melawan teror yang membuka jalan bagi invasi ke Afghanistan dan Irak. Namun di balik narasi resmi tersebut muncul kecurigaan besar. Benarkah tragedi tersebut murni aksi teroris atau justru rekayasa politik dari dalam negeri sendiri? Teori Inside Job menuding bahwa peristiwa 11 September itu bukan sekadar serangan, melainkan permainan kekuasaan dengan motif geopolitik, ekonomi, dan militer yang lebih dalam. Kali ini kita akan membongkar teorinya dan melihat benarkah peristiwa 11 September hanya permainan politik semata. Rangkaian peristiwa mengerikan pada pagi hari di tanggal 11 September 2001 itu dimulai ketika dua pesawat penumpang menabrak World Trade Center. Pesawat pertama menabrak gedung World Trade Center North Tower pada jam 8:46. Sementara pesawat kedua menabrak gedung World Trade Center South Tower pada jam 9:03. Benturan keras itu merusak fasad, inti struktur, dan yang paling buruk adalah mengikis serta melucuti pelindung kebakaran pada baja struktur sehingga suhu api dan beban mekanis berikutnya membuat lantai dan bangunan kehilangan kemampuan barunya menahan beban. Menurut penyelidikan teknis menyeluruh oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST, runtuhnya gedung World Trade Center bukan karena ledakan atau adanya peledak yang terpasang di gedung, melainkan karena progressive collapse atau kehancuran bertahap yang dimulai pada lantai-lantai yang mengalami kerusakan hebat. Pada saat pesawat menabrak gedung, api besar pun muncul. Panas dari api ini melunakkan balok baja pada lantai-lantai yang terkena tabrakan. Balok-balok baja ini yang seharusnya kuat menopang beban menjadi melengkung atau melorot karena panas yang ekstrim. Ini menyebabkan lantai-lantai di atasnya kehilangan tumpuan yang kokoh. Berat dari lantai-lantai atas yang tadinya disalurkan ke bawah secara merata, kemudian tidak lagi memiliki jalur yang stabil. Akibatnya, lantai di atasnya jatuh dan menimpa lantai di bawahnya. Proses ini terus berlanjut seperti efek domino. Massa dari lantai-lantai atas yang jatuh menciptakan momentum besar, menabrak dan menghancurkan setiap lantai di bawahnya. Alhasil seluruh bangunan runtuh secara vertikal ke bawah, seolah-olah diledakkan dan seperti penghancuran terkontrol bagi pengamat awam. Jadi sebenarnya runtuhnya menara World Trade Center bukan akibat dari ledakan bom atau semata ledakan pesawat, melainkan karena kegagalan struktural bertingkat yang diawali oleh panas api yang luar biasa. Secara teknis, NIST menjelaskan beberapa mekanisme kunci dalam laporannya. Pertama, saat pesawat menabrak menara, dampaknya sangat besar karena bagian depan dan inti bangunan yang merupakan struktur utama mengalami kerusakan parah. Tabrakan pesawat juga menyebabkan api menyala sangat hebat akibat bahan bakar pesawat dan barang-barang di dalam gedung terbakar, sehingga membuat baja penyusun bangunan menjadi sangat panas. Meskipun baja penyusun tidak meleleh, tetapi panasnya sudah cukup untuk melemahkan kekuatan baja secara drastis. Selain itu, benturan dari pesawat membuat lapisan pelindung tahan api pada baja-baja tersebut terkelupas, yang mengakibatkan baja menjadi lebih cepat panas dan kehilangan kekuatannya secara bertahap. Karena panas juga, lantai-lantai yang terbuat dari baja mulai melengkung. Lengkungan itu yang menarik kolom-kolom penyangga di sekeliling bangunan. Ketika kolom-kolom ini melorot, bagian atas menara kehilangan tumpuan dan menjadi tidak stabil. Begitu bagian atas menara runtuh, bebannya menimpa lantai-lantai di bawahnya. Beban ini terlalu besar untuk ditopang oleh lantai-lantai yang sudah lemah, sehingga mereka pun ikut runtuh, menimbulkan efek domino yang relatif cepat dan vertikal. Inilah yang membuat keruntuhan menara terlihat seolah-olah diledakkan. Meskipun hingga saat ini masih banyak orang yang percaya bahwa runtuhnya menara kembar World Trade Center adalah akibat penghancuran terkontrol atau controlled demolition, tetapi para ahli memberikan bukti teknis yang menunjukkan bahwa hal itu tidak benar.
Para pendukung teori controlled demolition sering berpendapat dan menunjuk pada runtuhnya gedung yang terlihat rapi dan lurus ke bawah. Tetap kecurigaan ini dibantah oleh para insinyur yang menjelaskan bahwa hal itu bisa terjadi akibat efek dari keruntuhan berantai atau progressive collapse, karena beban dari lantai atas yang jatuh menimpa dan menghancurkan lantai di bawahnya secara berurutan. Seluruh bangunan akhirnya runtuh secara vertikal. Massa bangunan yang besar menciptakan momentum yang sangat kuat sehingga tidak ada bagian yang miring ke samping. Beberapa saksi mata memang sempat melaporkan bahwa mereka mendengar suara ledakan sebelum menara runtuh. Suara-suara ini sering dianggap sebagai bukti adanya bom. Namun para ahli sudah memberikan pendapat bahwa suara tersebut sebenarnya bisa saja berasal dari pipa yang meledak, kolom baja yang patah, atau kerusakan mekanis pada elevator, mesin, atau struktur lainnya yang juga bisa menghasilkan suara mirip ledakan. Penyelidikan teknis secara menyeluruh yang dilakukan berbagai pihak, termasuk menganalisis puing-puing, tidak menemukan jejak bahan peledak. Para ahli juga menyebutkan bahwa secara logistik sangat tidak mungkin untuk memasang bom di seluruh bangunan tanpa ketahuan. Ribuan pekerja dan staf pemeliharaan yang ada di World Trade Center selama bertahun-tahun pasti akan menyadarinya. Penyelidikan juga tidak menemukan residu bahan peledak yang khas seperti RDX yang merupakan zat umum dalam bom. Dengan demikian, bukti teknis dan forensik serta analisis dari para ahli cukup menunjukkan bahwa runtuhnya World Trade Center memang akibat kerusakan struktural yang disebabkan oleh tabrakan pesawat dan kebakaran, bukan karena ledakan yang disengaja. Laporan-laporan dari lembaga teknis seperti NIST dan Federal Emergency Management Agency alias FEMA juga memainkan peran penting dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak hanya mengandalkan video atau kesaksian mata, tetapi juga menggunakan metode ilmiah yang mendalam untuk menganalisis kejadiannya, seperti memeriksa puing-puing bangunan untuk mencari bukti fisik, membuat model digital untuk mensimulasikan bagaimana struktur bangunan runtuh akibat panas dan kerusakan, serta menguji kekuatan baja dan material lain pada suhu tinggi. Dari analisis mereka juga dijelaskan mengapa kesimpulan laporan seringkali berbeda dengan pengamatan awam dan memunculkan teori konspirasi dari pengamatan visual yang terbatas, seperti tuduhan bahwa runtuhnya menara terlihat seperti penghancuran yang direncanakan. Jika menara kembar World Trade Center 1 dan World Trade Center 2 bisa dipahami runtuhnya karena ditabrak oleh pesawat, tapi lain halnya dengan World Trade Center 7 yang juga ikut ambruk pada hari yang sama di waktu sore, tepat pukul 17:20 waktu New York. Ambruknya gedung setinggi 47 lantai inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Karena World Trade Center 7 tidak pernah ditabrak oleh pesawat, satu-satunya pemicu yang bisa diakui adalah kebakaran hebat yang berlangsung selama berjam-jam akibat reruntuhan World Trade Center Utara yang mengenai gedung tersebut. Menurut laporan resmi dari NIST pada tahun 2008, kebakaran di World Trade Center 7 memicu pelemahan struktural internal, terutama di sekitar kolom penopang utama atau sering disebut sebagai kolom 79. Api yang terus menyala tanpa dipadamkan karena sistem sprinkler rusak setelah runtuhnya menara kembar menyebabkan lantai-lantai baja di World Trade Center 7 pun melorot. Akibatnya, sambungan lantai terlepas dari kolom memicu kegagalan beruntun. Ketika kolom penopang utama kehilangan daya dukungnya, bagian timur gedung pun runtuh lebih dulu, disusul dengan seluruh struktur yang ambruk secara simetris ke bawah dalam hitungan detik. NIST menyebut bahwa itu merupakan runtuh total pertama pada gedung tinggi modern yang disebabkan murni oleh kebakaran. Namun, bagi banyak orang penjelasan dari NIST itu sulit diterima karena secara visual, rekaman runtuhnya World Trade Center 7 terlihat sangat mirip dengan penghancuran terkontrol atau controlled demolition. Gedungnya ambruk lurus ke bawah dengan kecepatan hampir bebas atau free fall tanpa miring atau roboh ke samping. Para pendukung teori konspirasi inside job juga mengacu pada pernyataan Larry Silverstein, pemilik sewa kompleks World Trade Center, yang pernah berkata, mungkin hal paling cerdas yang harus dilakukan adalah pull it. Dalam wawancara di tahun 2002. Istilah pull it yang digunakan Silverstein diartikan oleh para pendukung teori konspirasi sebagai menghancurkan gedung. Namun Silverstein dan para pemadam kebakaran telah menjelaskan bahwa dalam bahasa pemadam kebakaran, pull it berarti menghentikan operasi penyelamatan dan menarik mundur para petugas karena situasi sudah terlalu berbahaya. Pada saat terjadi kebakaran, banyak orang termasuk Silverstein sangat khawatir dengan keselamatan para petugas pemadam kebakaran yang masih berada di dalam atau dekat lokasi. Dengan mengatakan pull it, Silverstein menyarankan agar nyawa petugas tidak dikorbankan lagi karena gedung memang sudah tidak bisa diselamatkan.
Meskipun Silverstein dan beberapa petugas pemadam sudah memberikan klarifikasi, tetapi kata-kata Silverstein dalam wawancara tetap digunakan di luar konteks aslinya untuk mendukung teori bahwa ia terlibat dalam peledakan gedung. Padahal pemahaman konteks yang benar atas jargon yang digunakan dalam situasi darurat menunjukkan bahwa tidak ada kaitannya dengan penghancuran gedung. NIST akhirnya berusaha melawan klaim konspirasi ini lagi dengan melakukan simulasi komputer dan analisis struktur di gedung World Trade Center 7. Mereka menemukan bahwa World Trade Center 7 memang mengalami periode free fall acceleration atau percepatan kejatuhan sekitar 2,25 detik. Tetapi hal itu bukan terjadi karena bahan peledak. Menurut NIST, saat kolom internal kehilangan penopang, lantai bagian atas tidak punya penahan yang cukup kuat sehingga jatuh bebas dalam waktu singkat sebelum struktur bangunan bagian bawahnya ikut runtuh. Hal ini, menurut klaim NIST, sepenuhnya sesuai dengan mekanisme runtuh akibat api. Sayangnya meski laporan teknis dan hasil analisis sudah cukup detail, tapi World Trade Center 7 hingga kini tetap menjadi bahan bakar utama bagi teori inside job. Bagi penganut konspirasi, runtuhnya gedung ini tanpa pesawat terlihat terlalu rapi dan mustahil. Selain runtuhnya Menara Kembar dan World Trade Center 7, salah satu titik panas dari teori konspirasi 11 September yang sering beredar adalah serangan terhadap Pentagon, markas besar Departemen Pertahanan AS di Arlington, Virginia. Menurut laporan resmi, American Airlines Flight 77, sebuah Boeing 757 yang lepas landas dari Washington Dulles menuju Los Angeles, dibajak dan ditabrakkan ke sisi barat Pentagon pada pukul 9:37:06 pagi hari. Tabrakan ini menewaskan 64 orang di pesawat dan 125 orang di dalam gedung. Bagi pemerintah AS, bukti utama adalah rekonstruksi radar penerbangan, data kotak hitam yang ditemukan, dan sisa-sisa penumpang yang berhasil diidentifikasi melalui tes DNA. Laporan resmi 9/11 Commission Report dan arsip NTSB tentang data penerbangan Flight 77 mencatat bahwa pesawat memang menghantam Pentagon dengan kecepatan tinggi setelah berputar balik ke arah Washington. Namun sejak awal, publik skeptis karena beberapa alasan. Pertama, lubang utama pada dinding Pentagon yang terlihat pada foto awal hanya sekitar 18 meter, tampak terlalu kecil untuk sebuah pesawat berbadan lebar dengan bentang sayapnya mencapai 38 meter. Kedua, banyak saksi mata melaporkan tidak melihat banyak puing besar seperti sayap atau ekor pesawat di halaman depan Pentagon. Ketiga, hanya ada beberapa rekaman video CCTV yang dirilis pemerintah dan rekaman itu buram sehingga hampir tidak menampilkan bentuk pesawat. Kondisi ini memang banyak orang yakin bahwa yang menabrak Pentagon bukanlah Boeing 757 melainkan sesuatu yang lebih kecil. Bahkan ada yang menuduh sebuah rudal atau drone militer. Pemerintah dan kalangan insinyur sebenarnya sempat menjelaskan bahwa kerusakan Pentagon bisa terlihat kecil karena bagian luar bangunan diperkuat beton tebal dan hanya sebagian kecil fasad bangunan yang roboh sebelum akhirnya runtuh lebih luas. Sayap dan ekor pesawat juga memang tidak terlihat utuh, tetapi hal ini bisa dijelaskan karena material aluminium pesawat hancur dan terbakar hebat pada benturan kecepatan tinggi. Sebagian puing lebih kecil memang ditemukan di dalam gedung dan foto-foto resmi Departemen Pertahanan menunjukkan sisa-sisa landing gear, mesin, dan serpihan fuselage. Laporan FEMA tentang Pentagon Attack juga menampilkan dokumentasi ini, namun keterlambatan pemerintah dalam merilis rekaman CCTV dan foto puing dianggap memperkuat kecurigaan. Para penganut teori konspirasi menuduh ada upaya menutupi kebenaran dan bahwa mungkin saja tidak ada pesawat yang menabrak Pentagon dan narasi Boeing 757 hanyalah bagian dari skenario besar inside job. Singkatnya, kasus Pentagon masih memicu perdebatan panjang. Bagi kalangan teknis, bukti forensik yang dipublikasikan pemerintah sudah cukup jelas. Adanya puing pesawat, data penerbangan, hingga identifikasi DNA korban konsisten dengan jatuhnya Boeing 757. Namun bagi penganut teori konspirasi, celah visual dan narasi yang kabur justru jadi amunisi utama untuk mempertanyakan kebenaran resminya. Dalam setiap teori konspirasi besar, pertanyaan klasiknya selalu sama, yakni siapa yang diuntungkan dari peristiwa tersebut. Serangan 11 September selain menjadi tragedi kemanusiaan, juga membuka peluang politik, ekonomi, dan militer yang luas bagi Amerika Serikat. Karena itulah banyak orang menilai bahwa peristiwa ini bukan hanya sekadar serangan teroris, melainkan bisa jadi alat untuk mencapai tujuan strategis pemerintah. Kecurigaan ini diperkuat dengan keputusan Presiden George W. Bush yang mengumumkan War on Terror, sebuah kampanye global melawan terorisme yang memberi penguatan serta pembenaran bagi AS untuk melakukan intervensi militer ke luar negeri. Keputusan tersebut diumumkan hanya beberapa minggu setelah peristiwa 11 September terjadi. Afghanistan menjadi sasaran pertama pada bulan Oktober 2001 oleh pasukan militer AS yang dikirim dengan alasan Taliban melindungi Osama bin Laden dan Al-Qaeda.
2 tahun kemudian AS juga menyerbu Irak pada bulan Maret 2003, meskipun sebenarnya hubungan Irak dengan tragedi 11 September sangat lemah, dan klaim AS tentang senjata pemusnah massal yang memicu serbuan AS akhirnya terbukti salah. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. Bagi para penganut teori inside job, 2 perang besar ini adalah bukti nyata bahwa 11 September hanya dipakai sebagai dalih politik. Invasi ke Irak juga dianggap bukan sekadar urusan keamanan, tetapi demi kepentingan energi. Irak memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia, dan kejatuhan Saddam Hussein membuka jalan bagi perusahaan energi barat untuk menguasai kontrak minyak. Afghanistan sendiri yang diserang pertama kali, meski miskin minyak, tapi negara ini memiliki posisi strategis untuk jalur pipa gas dari Asia Tengah. Dengan begitu ada kecurigaan bahwa tragedi 11 September bisa menyediakan pintu masuk bagi AS untuk memperluas kendali geopolitiknya di kawasan yang kaya akan sumber daya ini. Setelah peristiwa 11 September juga, anggaran pertahanan dan keamanan nasional AS melonjak drastis. Bagi sebagian orang yang tidak terlalu percaya dengan pemerintah AS, ini bukan sekadar kebetulan, melainkan alasan mengapa serangan 11 September mungkin direncanakan. Terlebih jika melihat kompleks industri militer AS yang mencakup kontraktor besar seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Halliburton mendapat keuntungan besar dari perang panjang di Timur Tengah karena perusahaan-perusahaan tersebut menjadi pemasok utamanya. Selain itu, serangan 11 September menciptakan kebutuhan akan keamanan yang lebih ketat, baik di dalam maupun luar negeri. Kebutuhan itu membuat industri baru bermunculan dan berkembang pesat, seperti perusahaan keamanan domestik, pengawasan, dan kontraktor militer swasta semacam Blackwater, atau sekarang dikenal sebagai akademi. Perusahaan-perusahaan ini dipekerjakan untuk menjalankan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh tentara atau polisi. Bagi para skeptis, besarnya keuntungan yang didapat oleh industri-industri ini dan fakta bahwa mereka berkembang pesat setelah 11 September dianggap sebagai bukti bahwa memang ada motif finansial di balik serangan tersebut. 11 September juga memberi alasan bagi pemerintah AS untuk meloloskan USA Patriot Act pada tahun 2001. Itu merupakan undang-undang yang memperluas wewenang pengawasan, penyadapan, dan penahanan tanpa proses hukum biasa. Langkah ini sempat menuai kritik keras karena dianggap melanggar kebebasan sipil, tetapi bagi pemerintah, 11 September memberi legitimasi untuk memperketat kontrol domestik atas warganya. Masalahnya tidak hanya berhenti di situ. Beberapa minggu sebelum terjadi peristiwa 11 September, sebenarnya Larry Silverstein telah menandatangani perjanjian sewa jangka panjang atas kompleks World Trade Center dan mengambil polis asuransi besar yang mencakup perlindungan terhadap serangan teroris. Setelah serangan, dia menggugat perusahaan asuransinya dengan klaim bahwa 2 pesawat itu berarti sama dengan 2 serangan terpisah, sehingga dia berhak menerima pembayaran ganda. Meski kasus ini memang penuh kontroversi, tetapi akhirnya Larry tetap menerima pembayaran lebih dari 4,5 miliar dolar. Fakta ini sering dipakai sebagai petunjuk bahwa ada pihak lain yang sudah lebih dulu mengetahui rencana serangan ini. Bagi pemerintah dan orang-orang yang percaya pada teori yang diresmikan pemerintah, semua hal tadi adalah konsekuensi logis dari tragedi 11 September. Tetapi bagi para penganut teori inside job, justru semua jejak dan langkah yang diambil pemerintah menjadi kecurigaan adanya permainan politik besar. Meski teori konspirasi inside job atas tragedi 11 September terus hidup, bahkan dipercaya oleh banyak orang, tetapi banyak ilmuwan, insinyur, dan lembaga resmi yang menolak klaim bahwa serangan ini adalah rekayasa internal. Menurut mereka, bukti teknis, forensik, dan investigasi yang tersedia justru mendukung penjelasan resmi. Para ahli pun melayangkan argumen utama untuk menolak teori inside job. Salah satunya adalah dengan investigasi yang dilakukan NIST dan lembaga independen lainnya, di mana dalam investigasi tersebut mereka tidak menemukan sisa bahan peledak atau pola kerusakan khas penghancuran terkontrol pada puing World Trade Center. Ledakan terkontrol biasanya meninggalkan tanda jelas, seperti potongan baja yang rapi, residu bahan kimia peledak, atau suara ledakan beruntun. Namun dalam peristiwa 11 September, semua itu tidak terdeteksi. NIST terus menegaskan bahwa runtuhnya gedung memang murni akibat kerusakan struktural dari benturan dan kebakaran. Serangan 11 September juga telah melibatkan ribuan saksi, penyelidik, dan pekerja darurat. Jika memang benar ada inside job, maka ribuan orang harus terlibat, mulai dari pejabat tinggi, militer, kontraktor, hingga awak media. Dan semuanya harus diam selama lebih dari 20 tahun. Para penentang teori konspirasi menyebut kalau hal itu tidak realistis karena skandal jauh lebih kecil saja, seperti misalnya Watergate, akhirnya terbongkar. Sementara menurut laporan teknis, kemungkinan bangunan runtuh akibat kebakaran memang sangat besar.
Baja struktur tidak perlu meleleh untuk gagal menopang gedung. Cukup dipanaskan hingga 600 atau 700 derajat Celcius, maka kekuatannya bisa berkurang hingga lebih dari 50%. Api dari bahan bakar jet dan material gedung bisa mencapai suhu tersebut. Dengan perlindungan tahan api yang rusak akibat benturan dari tabrakan pesawat, maka struktur baja kehilangan kekuatan dan akhirnya pun kolaps. Meski runtuhnya World Trade Center 7 sering dianggap aneh oleh banyak pihak, tetapi NIST menjelaskan bahwa kebakaran tidak terkendali selama hampir 7 jam sudah dapat melemahkan kolom penopang utama yang memicu kegagalan bertingkat. Simulasi komputer mereka menunjukkan urutan keruntutan yang sesuai dengan rekaman video. Mereka juga menanggapi klaim tentang free fall acceleration di mana ada fase jatuh bebas bangunan sekitar 2 detik. Tetapi itu dinilai sesuai dengan hilangnya penopang kolom utama setelah gagal menahan bangunan secara internal. Kejadian itu dinilai bukan tanda penghancuran dengan bom. Sementara di Pentagon, meski para penganut teori konspirasi meyakini bahwa tidak ada pesawat yang jatuh di sana, tetapi bukti forensik menunjukkan sebaliknya. Potongan mesin, landing gear, dan serpihan badan pesawat memang ditemukan di lokasi. Korban pesawat juga berhasil diidentifikasi lewat tes DNA, membuktikan keberadaan mereka di dalam penerbangan. Selain itu, yang memperkuat klaim ini adalah adanya data penerbangan dari kotak hitam Flight 77 yang konsisten dengan tabrakan di Pentagon. Beberapa media dan peneliti independen juga meneliti klaim konspirasi. Popular Mechanics contohnya menerbitkan edisi khusus berjudul Debunking 9/11 Conspiracy Theories of the World Trade Center yang secara sistematis membantah klaim tentang demolisi atau penghancuran sistematis, rudal di Pentagon, maupun teori tentang tidak adanya pesawat yang jatuh di Shanksville. Penelitian yang dilakukan mereka telah melibatkan wawancara dengan insinyur struktur, ahli forensik, pilot, hingga petugas darurat yang pernah terlibat langsung. Dengan semua temuan yang ada di lapangan bagi kalangan ilmuwan dan lembaga resmi, teori inside job sudah dianggap tidak berdasar karena tidak ada bukti fisik yang mendukung. Penjelasan teknis dan ilmiah pun lebih kuat. Serta jika memang peristiwa tersebut merupakan konspirasi, sebenarnya skala konspirasinya terlalu besar untuk disembunyikan. Meski demikian, memang keberadaan argumen yang kontra terhadap teori konspirasi ini tidak menutup celah kecurigaan terhadap kemungkinan pemerintah AS berbuat curang. Sehingga perdebatan mengenai tragedi 11 September tetap hidup hingga hari ini. Meskipun penjelasan resmi sudah dipublikasikan lewat laporan panjang NIST, FEMA, hingga 9/11 Commission Report, tetapi teori inside job justru semakin berkembang. Bagi sebagian orang, penjelasan resmi dianggap tidak memadai, penuh lubang kecurigaan, dan syarat kepentingan politik. Pertanyaan-pertanyaan yang menggantung seperti bagaimana gedung World Trade Center 7 bisa runtuh tanpa ditabrak pesawat, atau tentang mengapa sistem pertahanan udara Amerika bisa gagal mencegah 4 pembajakan, akhirnya menciptakan ruang besar bagi lahirnya narasi alternatif. Istilah inside job sendiri mengacu pada keyakinan bahwa serangan yang terjadi di tanggal 11 September 2001 bukan murni ulah Al-Qaeda, melainkan dirancang, difasilitasi, atau setidaknya dibiarkan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri, terutama oleh kelompok elit politik dan militer, untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang sering disebut adalah untuk membenarkan perang di Timur Tengah demi kontrol geopolitik dan sumber daya minyak, lalu memperluas kekuasaan negara lewat kebijakan keamanan seperti Patriot Act yang memberi kewenangan luas untuk pengawasan warga, serta menguntungkan industri militer dan kontraktor pertahanan AS yang memperoleh kontrak bernilai miliaran dolar dari perang melawan teror. Bagi penganut teori ini, peristiwa 11 September dipandang bukan hanya tragedi, melainkan sebuah operasi bendera palsu atau false flag operation, sebuah strategi di mana pemerintah sendiri menyerang rakyatnya untuk menciptakan dalih perang. Teori ini tidak muncul begitu saja. Sejak minggu-minggu pertama setelah serangan, sudah ada suara-suara yang menolak percaya dan mempertanyakan narasi resmi yang beredar. Beberapa akademisi, aktivis anti perang, hingga jurnalis independen mulai menulis artikel yang meragukan versi resmi. Bahkan, salah satu mantan menteri Jerman yakni Andreas von Bülow menulis pada tahun 2002 dalam bukunya yang berjudul Die CIA Under 11 September bahwa dia menuding CIA terlibat dalam serangan ini. Memasuki tahun 2003, lahirlah gerakan 9/11 Truth Movement, sebuah komunitas global yang mendorong investigasi ulang. Gerakan ini juga dipimpin oleh tokoh-tokoh penting seperti David Ray Griffin, teolog Amerika yang menerbitkan buku The New Pearl Harbor pada tahun 2004 dan menyebut bahwa 9/11 sebagai operasi rekayasa untuk melancarkan kebijakan perang. Selain David Ray Griffin, ada juga Stephen E. Jones, profesor fisika dari BYU, yang mengklaim bahwa dia menemukan jejak termit, bahan peledak yang biasa digunakan oleh militer pada debu gedung World Trade Center. Gerakan ini diperkuat juga dengan keberadaan Alex Jones, tokoh media alternatif yang sejak awal sudah sangat gencar menyuarakan bahwa 9/11 adalah inside job lewat siaran radio dan film dokumenter independennya.
Dokumenter Loose Change yang rilis pada tahun 2005 hasil garapan Dylan Avery juga menjadi salah satu konten viral pertama di internet karena mengklaim bahwa tidak ada pesawat yang menabrak Pentagon, lalu klaim bahwa World Trade Center diluncurkan dengan bahan peledak dan pemerintah AS terlibat langsung meski banyak kritik. Dokumenter ini sudah ditonton jutaan kali dan memperkuat penyebaran teori konspirasi 9/11 yang kian populer. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa teori inside job ini tidak pernah mati, bahkan setelah lebih dari 2 dekade. Pertama, karena ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah AS. Rekam jejak pemerintah AS dalam false flag memang cukup banyak. Terlebih setelah peristiwa 9/11 terjadi dan perang Irak yang pecah ternyata didasarkan pada klaim palsu soal senjata pemusnah massal, sehingga memperkuat keyakinan bahwa pemerintah AS lagi-lagi mampu memanipulasi kebenaran demi agenda politiknya. Selain itu, runtuhnya menara kembar yang menyerupai peledakan terkontrol justru menanamkan kesan instan bahwa ada yang tidak wajar dari tragedi ini. Kecurigaan-kecurigaan ini mudah meluas saat itu karena pada era 2000-an adalah awal dari ledakan informasi online, forum, blog, hingga YouTube menjadi tempat subur bagi penyebaran teori alternatif yang menantang versi resmi. Banyak pihak juga menganggap 9/11 sebagai versi modern Pearl Harbor, sebuah peristiwa besar yang dijadikan alasan untuk memulai perang. Fakta bahwa Project for the New American Century atau PNAC yang merupakan kelompok pemikir atau think tank konservatif berpengaruh di AS pernah menerbitkan sebuah dokumen yang menyebutkan perlunya sebuah Pearl Harbor baru untuk mempertahankan dominasi global AS dan mempercepat perubahan yang mereka inginkan, jadi menumbuhkan kecurigaan yang semakin kuat. PNAC sebelum 9/11 terjadi memberikan gagasan bahwa AS harus meningkatkan anggaran militernya dan kehadirannya di Timur Tengah. Para penganut teori inside job melihat pernyataan PNAC tersebut dan serangan 9/11 sebagai bukti bahwa serangan itu adalah inside job atau setidaknya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memenuhi agenda tertentu. Bagi penganut teori juga, serangan 9/11 adalah Pearl Harbor baru yang sangat dibutuhkan untuk membenarkan intervensi militer besar-besaran di Timur Tengah. Intinya, para pendukung teori konspirasi berpendapat bahwa adanya dokumen PNAC yang secara eksplisit menyebutkan Pearl Harbor baru dan keuntungan yang didapat setelah serangan 9/11 bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari sebuah rencana besar untuk mencapai dominasi global. Bagi mereka yang tidak percaya dengan narasi resmi, teori ini bukanlah sekadar soal ada bom atau tidak, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai hegemoni kekuasaan. Mereka melihat tragedi 9/11 ini dimanfaatkan untuk memulai perang dan ekspansi militer besar-besaran, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia. Selain itu, tragedi juga akhirnya membenarkan kebijakan pengawasan yang mengurangi kebebasan individu. Dalam pandangan ini, 9/11 adalah sebuah titik balik di mana sebuah krisis kemanusiaan diubah menjadi tiket emas bagi agenda politik dan ekonomi yang tersembunyi. Sebaliknya, pemerintah dan banyak akademisi menganggap teori inside job sebagai sesuatu yang berbahaya. Mereka khawatir bahwa teori ini dapat menutupi fakta tragis bahwa ribuan nyawa hilang akibat serangan teroris yang sebenarnya dan mengurangi fokus dari perjuangan melawan terorisme, bahkan menciptakan kebencian serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah tanpa dasar yang kuat. Bagi mereka, fokus pada teori konspirasi justru mengalihkan perhatian dari para korban dan tragedi kemanusiaan yang sebenarnya, serta merusak upaya untuk memahami dan mencegah terorisme di masa depan. 2 dekade setelah menara kembar runtuh, peristiwa 9/11 tetap menjadi luka kolektif yang dirasakan dunia, sekaligus menjadi misteri yang tidak pernah selesai dibicarakan. Bagi sebagian orang, serangan itu adalah bukti nyata kebrutalan terorisme global yang menelan ribuan nyawa tidak bersalah. Bagi yang lain, peristiwa ini menjadi teka-teki penuh kejanggalan yang membuka tabir permainan politik kelas dunia. Teori inside job lahir dari celah ketidakpastian, tumbuh subur karena sulitnya percaya pada pemerintah, dan dipelihara oleh sejarah manipulasi yang pernah benar-benar terjadi, seperti Perang Vietnam ataupun Irak yang dibangun di atas kebohongan. Namun, apapun sisi yang dipilih, entah mau percaya pada narasi resmi atau teori alternatif, tetap saja tragedi 9/11 mengajarkan kita bahwa kebenaran seringkali bukan sekadar persoalan hitam dan putih. Kebenaran itu bercampur dengan kepentingan politik, ketakutan massal, dan pandangan serta pengetahuan manusia yang terbatas. Perdebatan yang terjadi mengenai tragedi 9/11 sebenarnya telah menunjukkan satu hal penting, bahwa masyarakat modern semakin haus akan transparansi, kritis terhadap otoritas, dan sadar bahwa sejarah bisa ditulis bukan berdasarkan kebenaran tetapi berdasarkan pada tinta kekuasaan. Pada akhirnya, publik tidak akan pernah ada yang benar-benar mengetahui secara pasti apakah tragedi 9/11 memang murni tragedi teroris atau justru rekayasa politik yang diatur sedemikian rapinya. Tetapi yang jelas, dampaknya memang telah mengubah wajah dunia, membentuk kebijakan global, merombak keamanan internasional, dan meninggalkan pertanyaan rumit mengenai sejauh mana kita bisa mempercayai narasi resmi yang diberikan pada publik.